Iya, yang kutanyakan bagaimana pendapatmu dengan statement Edis? Setuju atau tidak Salah setuju itu. gitu loh? Salah, nggak setuju saya itu. Nggak setuju, oke. Jika memang tidak setuju, coba Dinda Jadi gini, sebutkan. Tunggu Dengar dulu, dengar coba dulu. Dinda sebutkan di Kalau dalam Bible. poligami- Di mana kalau Yesus, poligami Bapak itu- maupun Paulus mengatakan cukup satu istri. Kalau poligami itu ajaran primitif itu, perjanjian lama. Paham dengan Iya. itu? Yang Makanya saya kalian itu tanyakan, primitif. sabar dulu Dinda. Karena Yang saya dibolehkan tanyakan, poligami. yang saya Kalian itu tanyakan, primitif, jika memang tidak diperbolehkan boleh, poligami. Dinda Putra, Kalau kami di perjanjian lama, boleh sampai 1000 kerasukan istrinya. dia, Raja Daud 1000 istrinya. kerasukan udah. Kita pun kena banjir juga ya. Itu aku nengok yang di Aceh Tamiang ya, merinding aku ya. Iya. Temanku alhamdulillah tadi malam udah dapat kabar dia. WA dibalas dia. Dia kena Apa? Saat ini Masuk ke situ bawa bangke katanya. iya, bawa bangkai. Di dalam mobil itu bangkai banyak kali kan. Di setiap mobil itu ada bangkai. Ada yang satu keluarga. Itulah kejebak lah di dalam mobil kan. Mau keluar nggak bisa. Terdiam dalam mobil. Kan gitu, meninggal lah. Dipikirnya Ketutup aman semua. bilang. Iya, pikirnya aman. Ketutup semua kan. Gas mobil itu naik dari dari kabin bawah. Terhirup keracun, meninggal. Cuman kenapa nggak ada yang bisa berjalan di atas air ya? Ya. Pokoknya ada yang bisa jalan di atas air ya kan, macam main seluncuran dia kena banjir bandang itu. Wih. Diberkatilah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ayo yang menumpang silakan, silakan. Waalaikumsalam. Mulai. Meninggal juga. Kan meninggal juga. Kecuali umat jalan di atas air nggak ada yang meninggal, mungkin respect lah kan. Oh memang nggak dia mbak. Umat jalan di atas air respect awak umat jalan di atas air meninggal. Yang kedua katanya hidup kekal, meninggal juga kena air. Itu buktinya kalian berangan-angan dan berhalusinasi serta berhayal, Ten. Faruk, kau ditunggu Edis. Oke, coba kita kaji. Apalagi yang kita bahas sama Edis? Apalagi mau didebat sama Edis? Kalau aku tanya sama Edis, Dis, apakah Yesus punya Tuhan? Dia bilang iya. Dis, apakah Yesus itu menghambakan diri kepada Bapa sampai detik ini? Ya, Dis jawab iya. Dis, penyaliban itu keinginan iblis atau keinginan Bapak? Keinginan iblis, kata dia. Dis, menurut Bible, bolehkah orang Kristen itu berpoligami? Boleh. Apalagi mau didebatkan? Apalagi yang mau didebatkan? Edis bilang Yesus punya Tuhan. Edis bilang Yesus sampai detik ini menghambakan diri kepada Bapa. Edis bilang Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Edis bilang penyaliban itu karya iblis, keinginan iblis. Edis bilang poligami itu dalam Kristen dibolehkan berdasarkan Bible. Apalagi mau didebatkan? Ku tanya dulu kalian, apalagi yang mau ku debatkan sama Edis? Udah selesailah. Gak perlu lagi berdebat. Ya udahlah, aku paling tinggal bilang, oke Dis, silakan kau perdebatkan dan kau narasikan kepada Kristen-Kristen yang awam, bahasa dia kan. Edis juga bilang Yesus nggak makan babi. Kalau mau mengikut Yesus jangan makan babi, kata Edis. Iya betul Bang Abdul, sudah sepaham. Kita sama dia sudah sepaham. Kalau dia mau bertanya tentang iman Islam, silakan datang kemari. Sudah sepaham semua. Edis mengakui Yesus itu beribadah itu di hari Sabat, Sabtu, gitu loh. Yesus itu tidak makan babi. Udah selesai. Apalagi mau diperdebatkan ketika kita sepaham sama Edis? Apalagi coba? Itulah ya kan, luar biasanya pertolongan Allah itu kan. Uang oten yang habis,
ya support Edis, nge-give Edis, tapi narasinya Edis menghancurkan kekristenan itu sendiri. Yang kejang-kejang dengar narasinya Edis bukan lagi umat Islam, tapi para pendeta yang kejang-kejang. Kan bubar. Kristen yang diserang dia sekarang. Maka dibilang si kiamat, ini kiamat yang bilang ya, muncul denom baru bagi mereka mengikuti Edis, disebut dengan denom Edistarian. Coba kita saksikan ya, yang mana ini Edistarian ini, yang mana ini? Yang mana Edistarian ini? Dari tappingannya kita ketahui ini Edistarian ini. Yuk silakan tapping Edistarian silakan tapping. Sama Oten Ricu, iya cakar-cakaran pun bang. Mana Edistarian? Edistarian mana Edistarian? Tunjukkan pesonamu. Denom Edistarian muncul, silakan tunjukkan pesonamu. Tunjukkan. Iya denom baru bang, Edistarian muncul. Mana? Iya Cynthia Rugo. Pantas dia mau bangun gereja ya kan? Dibangun apa rumah apologet itu dibikinnya jadi gereja. Gereja denom Edistarian. Beserak lah klenten, beserak. Kok ada ini background apa? Background yasinan? Siapa? Background yasinan, Inan. Masalahnya di sini di tempatku itu kebanyakan itu yang kau bilang tuh Edistarian. Nah ini nih. Oh, Itulah, tunggu Edistarian. waktunya Tuhan mau menghukummu Faruk. Kok jadi ke sana jangan ke saya, ke sana. Malu aku sesama Sianipar. Oh, aku pun nggak pengen marga Sianipar ya nggak. Pernah rupanya aku minta sama Allah supaya aku dilahirkan marga Sianipar. Gak aja kau. Nggak usah kau malu, aku pun juga. Gitu loh. Nggak usah kau bahas-bahas tentang itu. Aku pun gak pernah minta sama Allah supaya dilahirkan bermarga Sianipar ya. Kalau ada kalian mau Sianipar ini ambil, baru kau kasih sama kalian. Oten besera. Sianipar Dalle, iya, aku Sianipar Dalle, apalagi. Tapi aku Sianipar yang tidak menyembah pada sosok yang tak bercelana. Ingat itu. Aku Sianipar yang tidak menyembah pada sosok yang tak bercelana. Aku Sianipar yang tidak menyembah pada sosok yang temperamen, sikit-sikit marah, ngobrak-abrik dagangan orang. Aku bukan Sianipar yang menyembah sosok yang temperamen, ketika lapar malah mengutuk pohon ara. Ya kan? Aku bukan Sianipar yang menyembah pada sosok yang meninggal teraniaya bahkan terkutuk. Itu. Sementara kalian nyembah yang nggak bercelana, menyembah sosok yang temperamen, marah-marah ngobrak-ngabrik dagangan orang, ngutuk pohon ara. Kalian sembah. Bagaimana bisa menyelamatkan kalian? Menyelamatkan celananya aja dia nggak bisa kok. Macam mana menyelamatkan kalian? Menyelamatkan celananya saja dari penganiayaan dan pembelorotan pada saat itu nggak mampu dia. Malahan dia berkata, sudah selesai. Laki-laki sejati akan mempertahankan celananya di muka umum, meskipun nyawa taruhannya. Gitu laki-laki, mana mau laki-laki kalau sempat ditelanjangi di muka umum. Wah, mati dulu gitu loh. Kau langkahi dulu mayatku, baru kau bisa berbuat seperti ini. Ini dia belum lagi meninggal, terima ditelanjang yang enggak. Ya enggak aja kalian. Siapa yang ku ceritakan? Begal. Kalau kalian nggak percaya, kalian buka itu artikel-artikel berita, ya di detik.com,
Bagaimana nasib begal ketika ditangkap di jalan sama masyarakat? Tengok itu. Ini kebanyakan oten di sini loh. Pokoknya lari ke tempatmu. Kan kau yang kan alang matei oto-oto biang maila iba. Kan tengoklah. Bahas toa manggilmu kan. Apa ini? Enggak, ke sebelah kalian. Kalau mau Iya, menghantam sepakat itu nggak harus teman-teman sebelah. ketika aku katakan sosok yang meninggal dianiaya ya tanpa baju dan celana itu begal, betul nggak? Berapa orang begal di tempat kami ketangkap di jalan, ditelanjangi, dipukuli cuman pakai sempak dia, diikat dia di pinggir di tiang listrik di pohon, dipajang dia sama masyarakat. Tujuannya apa? Nah, sebagai shock terapi untuk yang lihat. Jangan coba-coba menjadi begal. Kalau jadi begal kau, kayak ginilah nasib kau kami bikin, kata masyarakat. Datang orang longor dituhankan. Aku turun. Orang Ya. longor datang malahan dituhankan. Seperti ini kami bikin, seperti begal ini, seperti ini nasib kalian kalau ketangkap. Lewat oten ditengoknya, dituhankannya, disembah sama dia. Bagaimana dia bisa menyelamatkan kau sementara tidak bisa menyelamatkan baju dan celananya? Oke, Fahmi, selamat bergabung Fahmi. Halo. Oke, Heri Saputra, selamat bergabung Heri. Halo, assalamualaikum. Heri Saputra. Halo, assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Nggak ada yang ditanya, aku pengen lihat doang Bang Faruk. Aku Islam. Iya, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, cuman pengen tahu aja itu poligami yang di kata Edis itu di dalam Bibelnya ayat apa gitu. Pengen tahu kepo-kepo. Iya, nanti kalau ada oten yang naik. Bang. Ini nih narasinya Edis ini ya. Kita tunjukkan sama teman-teman ya. Kalau menurut ajaran Bible ya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami. Pihak gereja atau pendeta saja yang tidak mau melegalisasikannya. Oke? Aduh. Terbantu kita ya. Kalau kita yang ngomong, Herder Edis, gung. Kalau kita yang ngomong, kekristenan itu berdasarkan Bible itu boleh poligami. Karena apa? Karena tidak ada satu ayat pun dalam Bible dikatakan cukup satu istri. Tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, tidak ada. Tapi kalau kita yang mengatakan begitu, oten mendengar gung. Herder Edis bilang gitu, gung. Tapi begitu Edis yang mengatakan, ya Herder Edis mengatakan apa? Au. Terbangkan singa. Au. Terbangkan apa lagi? Biawak lah apa gitu.
Ya kan? Ini pagi-pagi kau emosi kau, salah makan obat kali kau. Ya. Gimana Dinda Putra? Bagaimana tanggapanmu dengan tanggapannya Edi Starian? Silakan. Lu salah makan obat kali. Mencak-mencak dari pagi. Cair dong dipercaya Bunda Mega. Bagaimana tanggapanmu Putra dengan statementnya Edis mengatakan kekristenan itu boleh poligami berdasarkan Bible. Yang tidak membolehkan itu bukan Bible tapi bapak-bapak gereja. Gereja tidak membolehkan. Itu Bagus, perjanjian Bang, lama. bagus, Raja Bang. Salomo Bagus, 1000 Bang. istrinya, Daud banyak istrinya, Banyak tapi itu, kami nggak kayak ngikutin Edis itu. Ini siapa mau didengarkan ini? Sesama penghuni neraka jangan saling mendahului lah, Dengar Klek. dulu. Di perjanjian lama, Raja Salomo juga 1000 istrinya, tapi kami nggak ngikutin itu, bro. Iya, yang kutanyakan bagaimana pendapatmu dengan statementnya Edis? Setuju atau tidak Salah setuju itu. gitu loh? Salah, nggak setuju saya itu. Nggak setuju, oke. Jika memang tidak setuju, coba Dinda Jadi gini, sebutkan. Tunggu Dengar dulu, dulu, dengar coba dulu. Dinda sebutkan di Kalau dalam Bible. poligami- Di mana kalau poligami Yesus, itu- Bapak maupun Paulus mengatakan cukup satu istri. Kalau poligami itu ajaran primitif itu perjanjian lama. Paham dengan Iya. itu? Yang Makanya saya kalian itu tanyakan, primitif. sabar dulu Dinda. Karena Yang saya dibolehkan tanyakan, poligami. yang saya Kalian itu tanyakan, primitif, jika memang tidak diperbolehkan boleh, poligami. Dinda Putra, Kalau kami di perjanjian lama boleh sampai 1000 kerasukan istrinya. dia. Raja Daud 1000 istrinya. Kerasukan udah. Raja Salomo 1000 istrinya. Itu Kerasukan primitif itu. Itu Jika ajaran primitif. Jika memang tidak boleh, coba sebut satu ayat dalam Bible di mana Bapak maupun Yesus beserta Paulus mengatakan cukup satu istri. Ya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Gila. Titik. Gila kan? Bukan Gila. kayak kau. Itu bukan Bosan larangan kamu kawin lagi. poligami. Bosan kau kawin lagi. Itu ajaran primitif. Itu larang Primitif perceraian, ajaran itu itu. perceraian. Betul aku bilang tadi kan? Betul Ya, aku tadi kata artinya teman-teman kan? kalau- Betul nggak aku bilang tadi? Nanti kalau ditanya datanya dia berkata sesuatu yang telah disatukan tuh. Maka benar kata Edis, yang melarang itu bapak-bapak gereja. Karena apa? Si putra dan anak keturunannya lebih suka berzinah daripada menikah. Emang kalau poligami itu sudah pasti tidak berzina. Malah berzina Gimana? juga itu banyak itu yang Loh, poligami berzina. Poligami, oh berarti Aturan Yesus itu. itu hasil zina. Ajaranmu primitif. Yesus itu dari Poligami. mana? Anak keturunan Daud melalui apa dia? Melalui poligami enggak? Siapa? Yesus anak keturunan Daud melalui hasil poligami enggak? Dari Roh Kudus itu Yesus. Oh, pun Konyol. kau dari Roh Kudus. Ya, makanya akimu jongkok. Lukas 1 nomor 31, baca dulu Dinda, baca. Baca. Jangan Emang ada bawa perkawinan kemari, Maria? baca. Ada perkawinan Maria dengan laki-laki. Gimana? Roh Kudus itu. Ada perkawinan Maria dengan laki-laki. Oke, kita buktikan ya. Tidak Siapa ada. yang menghamili Maria, oke? Kita buktikan siapa yang menghamili Maria, oke? Buktikan. Oke, baca di dalam Matius 1:18. Jangan kau pakai kitab saya, pakai kitabmu. Lo nggak mungkin aku pakai majalah Bobo. Kemana ya kau? Karena di satu sisi kamu Sekarang tidak kau percaya tanya, dengan kau kitab percaya saya. nggak sama Bibel? Tapi berdebat kau Kau pakai dengan percaya kitab nggak sama saya. Bibel? Makanya longor kau itu longor. Cuman ini kau. Jangan kau pakai Satu sisi kau nggak percaya dengan cerita kitab tentang saya, Maria tapi dan berdebat Yesus kau kan pakai tertulis kitab di saya. Bibel kan putra. Makanya cacat logika Anda itu. Jijik kok kan? Aku bisa buktikan siapa yang menjadikan Maria hamil. Baca. Matius 1:18 baca. Silakan, putra. Biar kubuktikan. Itu longor. Putra. Satu sisi kan kitab saya udah dipalsukan, tapi kau referensi pakai kitab saya. Itu namanya cacat logika Anda. Sekarang ku tanya sama kau. Pakai kitab Gitu mula, loh. pakai Kau kitab percaya mula. nggak sama Bibel? Saya percaya. Nah, aku menyuguhkan data berdasarkan apa yang kau percaya. Makanya kamu saya bilang longor. Satu sisi kamu percaya, satu sisi kamu Kau kritisi. yang Kan gila. gitu. Kau longor memang. Aku nggak percaya, Dinda Putra. Dengar dulu, Putra. Jangan sampai aku telepon mamakmu ya. Jangan sampai aku telepon mamakmu. Dipukuli mamakmu nanti. Bikin referensi pakai kitab. Dengar dulu aku, Putra. Jangan sampai aku telepon mamakmu.
Di dalam berdiskusi itu, ketika kau menghantam iman seseorang orang atau gila. narasi seseorang itu, kau suguhkan data berdasarkan kitab yang dia percaya. Kau kan percayanya sama Bibel, gak percaya kau sama Quran. Ya kau berikan kau referensi data berdasarkan kitab yang kau percaya, itu Bibel. Masalahnya ketika dibacakan Bibel, kau jijik dan muntah-muntah. Kalau memang salah kitab saya itu, tunjukkanlah melalui kitabmu gitu. Oke, menurutmu Bibel itu salah atau benar? Menurut saya benar. Nah, ketika aku tunjukkan data dalam Bibel perihal tentang siapa yang menjadikan Maria hamil, kau percaya nggak? Analoginya kayak gini, bagaimana kita tahu uang itu palsu kalau nggak uang asli? Gitu. Yang kutanyakan, kau percaya nggak Bibel? Percaya. Dia percaya. Ketika Tapi aku kalau mau, tunjukkan data dalam Bible perihal tentang siapa yang menjadikan Maria hamil dalam Bible ya, kau kalau kau percaya atau tidak? membenarkan sesuatu, kalau kau membenarkan sesuatu harus ada pembandingnya kitabmu. Jangan pakai kitab saya, pembanding. jangan gini kau. Itu namanya. Masalahnya logika. Dinda, kau kan nggak percaya Quran Kamu lahir kan? tahun berapa kamu? Ya, kau percaya Jangan nggak sok-sok. Quran? Kau percaya Quran nggak? Ya, menurut kamu lah itu. Saya Ya, nggak kamu percaya Quran nggak? Makanya kalau untuk berdebat pakai kitabmu, jangan pakai kitab saya. Iya, kau percaya Quran nggak? Enggak. Kau percaya Bibel nggak? Ya percaya, tapi Nah, kalau berdebat jika aku tunjukkan data dalam Bible perihal siapa yang telah menjadikan Maria hamil, kau percaya nggak? gini bro ya. Jijik Jadi kan? Takut Di satu kau. sisi kamu, Yang iyanya di kau satu sisi, takut. di satu sisi Takut kau, kamu yang iyanya kau bukan takut. takut. Di satu sisi kamu Kalau mengkritisi, gitu, kasih aku satu sisi waktu. kau pakai referensi. Kalau Kan gitu, itu namanya Dinda, longor kau itu. kalau kau tidak takut, beri aku kesempatan untuk menunjukkan data dalam Bibelmu perihal siapa yang menjadikan Maria hamil. Baca. Oke? Tapi yang jelas Baca silakan Matius 1:18. kamu orang apa ya? Orang cacat logika karena kamu Ya baca memakai Matius 1:18 baca. bacalah. Aku nggak bilang kitab. Jijik betul kau. Baca. Ya bacalah kan Bibel kau. Di surah An-Nisa juga Yesus itu membela mamanya karena dipilih dia berzina. Masa kau bohong Baca. dengan kitabmu? Baca surah An-Nisa itu Yesus membela dirinya, membela mamanya karena dituduh keluarganya dia berzina. Jangan bermimpi dan berangan-angan kau tidak ada nama Yesus di dalam Quran. Nah, sekarang kalau Yesus sama Isa tidak sama, kenapa kau bahas Yesus longor? Otakmu. Ini kan Dinda, ini kan aku bahas Yesus berdasarkan Bibelmu. Itulah begomu. Kalau tidak sama Ini, Yesus dengan ini, Isa, bukakan, kenapa kau bukakan. bahas? Ini. Urusannya dengan kamu. Nih, Emang nih, kau nih. bodoh sih. Kenapa kau Nih. jadi bodoh? Dulu kau yang bodoh itu Kristen kau, pintar kata Bibelmu. Sekarang setelah mualaf kau bodoh. Ini. Kau bodoh. Makanya jangan Nih. salah baca buku kau itu. Nih, Matius 1:18. Di surah An-Nisa juga Jijik Yesus lah dia itu baca membela Bibel ya. mamanya karena dituduh berzina. Kenapa kau pungkirin? Bodoh. Longor kau itu. Di surah An-Nisa. Nah, ini dia aku tunjukkan, baca. Apa? Baca. Matius 1:18 ini baca. Apa dibilang? Jijik kan betul. Kelihatan, bacalah. Jijik, ya udah jijik dia baca Bibel berarti yang bacakan muntah pula nanti dia di sini. Kelahiran Di Yesus kitabmu Kristus aja. adalah Iya. dengar dulu. Dengar dulu. Biar Udah nggak kau kau kan pungkirin. jijik biar kau baca. Dengar. Yesus itu juga. Ribut kali kau. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mengandung dari mana si Marianya putra? Mengandung dari mana Marianya putra? Roh Kudus. Roh Kudus, simaknya. Oke, sekarang kita berangkat ke Matius 4 nomor 1. Matius 4 nomor 1. Nah, makanya kalian cacat logika kok pakai Ya, referensi. udah. Aduh, makanya kalian saya bilang Udah, diam dulu. Kenapa Diam dulu, longor diam jadi dulu. orang Batak? Orang Batak itu biasanya cerdas, kau longor. Aku Diam jongkok kau itu. dulu, di-mute dulu dia moderator, di-mute dulu. Ngapain kalian dengerin babi bercakap? Itu lagu alap kamu longor. Aku jongkok.
Aduh, Di mute moderator. Babi kalian dengerin cakap, ingat aja. si Nora selangkangan yang dia omongin terus. Sama kalian, otaknya gitu. Porno. Tuhan kok keluar dari selangkangan. Itu masalahnya. Yes, juga yang diomongin selangkangan. Memang dasar Ya orang Tuhan kok kotor. keluar dari selangkangan. Nah ini Pancing, Lukas 4 nomor. Diam dulu lah Dinda. Lukas 4 nomor 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1. Yesus kepenuhan Roh Kudus. Yang jadi pertanyaan, siapa yang telah menjadikan Maria hamil? Itu bisa kau artikan itu Roh Kudus itu. Oh, kau otakku mana sih? Udah dibilang dari Roh Kudus. Memang makanya kamu pindah ke Toba, kau bilang enggak. Bodoh Oke, kau. saya tanya sama kamu Dinda Kau. Putra. Adalah Dinda udah. Putra, Bodoh tenang, kau, tenang, bodoh. Dinda. Jadi Tenang orang Dinda. kau bodoh. Bodoh kau. Kembali. Tenang Dinda. Ya, dengarkan aku sampah dan kotoran. Dengar. Enggak bodoh. Dengarkan aku sampah dan kotoran. Dengar aku. Obat kamu. Sampah dan kotoran dengar aku. Ya, berdasarkan 1 Korintus 4:13 kau itu sampah dan kotoran. Itu dari Roh Kudus. Dengarkan aku dulu sampah dan kotoran. Dengarkan aku dulu. Matius 1:18 Maria hamil dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1 Yesus kepenuhan Roh Kudus. Oke, di dalam diri Yesus itu adalah Roh Kudus. Matius 1:18 yang menjadikan Maria hamil adalah Roh Kudus. Oke. Lukas 4 nomor 1 Yesus kepenuhan Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Siapa Dinda? Kau tadi udah bilang Roh Kudus di situ. Memang kamu acukan. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Baru sekarang kau baca Roh Kudus. Kenapa kamu bantah lagi? Iya, Makanya siapa kamu yang menjadikan Maria bertobat hamil? Kau, bertobat kau, biar pintar Siapa kau. yang menjadikan biar Maria pintar hamil? Kau lah orang Batak jadi bodoh. Makanya bertobat. Udah dibilang tadi Tidak. itu Roh Kudus. Kenapa kamu pungkirin lagi? Iya. Kenapa? Siapa yang di dalam diri Yesus penuh Roh Kudus enggak? Udah dibilang dari Roh Kudus. Kenapa kau Dalam bantah diri lagi? Yesus penuh Roh Kudus enggak? Bertobat kau, bro. Yang Bertobat di kau. dalam Bertobat. diri Yesus penuh Roh Kudus enggak? Bercerdas kau. Setelah malam. Kenapa bodoh marga orang Batak? Aduh. Ya, nih. Yang bodoh itu kau Dinda. 1 Korintus 4 nomor 10 Udah dibilang nih. tadi situ dari Roh Nih. Kudus. Kenapa kau 1 pungkiri? Korintus 4 nomor 10. Yang bodoh itu kau. Ini, kami bodoh karena Kristus. Kami bodoh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Yang bodoh itu kau kata Bibelmu. Yang kedua, nih, Jemaat ini tahu nih. Korintus itu Anda harus Nih. paham. Makanya kau Nih. longor, kembali kau biar pintar Kalau kau, biar nggak kami bodoh. difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kan? Ini angan-angan aja nih. Ten dia jangankan difitnah, diajak ngomong aja kerasukan. Kami telah sama dengan sampah dunia dan sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Pantas saja ketika kau ngomong bau aja yang ketinggalan. Orang kotoran kau rupanya. Putra, kau jawab dulu nih. Kami ini siapa Putra? Kami di sini siapa Putra? Kotoran. Sampah dunia dan kotoran segala sesuatu. Memang cocok lah kau dikatakan sampah dunia dan kotoran segala sesuatu. Setiap kau mendatangi sesuatu tempat hanya bau dan hanya bau dan apa? Dan sampah yang kau bawa kemari. Jawab Putra. Siapa di sini yang dikatakan kami ini? Kami ini mengarah kepada siapa ini? Hah? Kami di sini siapa Putra? Muntah berak kau kan? Pingsan kau, meninggal. Putra, jangan meninggal dulu kau Putra. Meninggal. Jadi sampah bangga. Dikatakan bodoh bangga. Dikatakan kotoran dunia bangga.
Jangan Romi berjadilah kayak media. Assalamualaikum Bang Oke. Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Super, ada yang mau sampaikan Bang? Nggak ada Bang, aku baru masuk ke sebelah langsung di-kick Bang. Aduh, Gimana? Kemana lagi mau masuk aku? Baru masuk Gimana? itu di Komal sebelah. Baru masuk aku di Komal sebelah itu. Komal siapa? Itu, langsung di-kick aku. Di Komal siapa? Itu di sebelah tadi siapa ya, lupa pula tadi Bang. Katanya gini Bang, dibilangnya orang-orang Muslim ini kismin kata dia, tiap Jumat diumumkan pengumuman siapa nyumbang sekian, satu kampung tahu ya, aku kasih tahu lah Bang. Ya wajar, itu bagus lah dikasih tahu supaya orang tahu keuangan pemasukan masjid berapa, pengeluaran masjid berapa. Jadi emang gereja nggak dijelasin kayak gitu, langsung di-kick aku Bang. Maksudnya? Mereka nggak mau terima penjelasan dari aku gitu. Memang kita tiap Jumat kan diomongin tuh yang nyumbang berapa tujuannya kan supaya terinfo sama jemaah semua. Jelas pengeluaran dan pemasukan di masjid. Emang di gereja ada nggak kayak gitu kata aku. Ya langsung mereka berarti nggak ada ya seperti itu. Jadi gini Bang Super, gini Bang. Iya. Ini yang naikkan babi siapa, naikkan babi ke atas ini? Si Milano tadi dekat kandang babi tuh. Jadi gini Bang ya, umat Islam ketika berbuat sesuatu, dia tidak sedang berjual beli kepada manusia, tapi dia berjual beli kepada Allah. Ketika abang berbuat sesuatu karena Allah, apapun perkataan manusia maupun seton yang terdengar di telinga abang, ya itu tidak akan mematahkan semangatmu Bang. Makanya mereka itu dikatakan seton dari golongan manusia. Seton itu yang sangat tidak menginginkan ketika anak cucu Adam itu bersedekah. Tercabik-cabik tubuh seton ketika anak cucu Adam itu bersedekah. Gitu loh. Apalagi yang bersedekah itu umat muslim. Kalau orang kafir yang bersedekah, seton itu nggak peduli, bantai kau, sia-sianya sedekah kau katanya. Sementara Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan, selamatkan dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma. Gitu kan? Nggak usah pedulikan. Gini loh, contoh. Iya kan? 1,3K ini ada hamba Allah ini mau bersedekah ke Bang Faruk nih, misalkan nih, ya kan? Dia mau sedekah sama Bang Faruk, misalkan entah 50 juta atau 100 juta misalkan kan? Terus ada orang bilang, Allah, kau mau pansos sama si Faruk, makanya kau sedekah sama si Faruk begini-gini. Jangan hiraukan. Bila perlu ketika orang berkata begitu, tambahkan lagi. Siap. Itu buktinya kita itu berbuat itu karena Allah. Orang-orang yang tidak berbuat karena Allah, begitu mendengar perkataan setan dari golongan manusia yang berupaya mematahkan semangatnya, dia akan down. Malaslah. Orang itu bilang kalau aku sedekah begini begitu. Memang dasarnya dia berbuat karena manusia. Karena memang dasarnya dia berbuat itu dia ikhlas, tapi ketika dia berbuat ikhlas karena Allah, apapun perkataan makhluk dia tidak akan peduli. Kenapa? Karena dia sedang berjual beli bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah. Betul. Sama halnya kami pun para apologet Islam. Setan dari golongan manusia itu kan keluar di bawah. Si Faruk cari koin, si Faruk cari uang dengan menghujat dengan begini. Apakah dengan itu kita berhenti? Tidak. Kita tahu ya, suara sumbang itu hanya keluar dari lisan para penyembah setan. Tidak kata arang kita karena itu. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga difitnah kan. Seluruh para nabi difitnah. Apa fitnah yang disampaikan kepada seluruh para nabi ketika dia membawa risalah ketuhanan, sunatullah? Apa kata kaumnya? Kau kepengen supaya menjadi orang yang lebih mulia dari kami. Ya, makanya kau membawa ajaran ini. Kau kepengen supaya kau menjadi pemimpin di antara kami. Kau mau mengambil keuntungan dari apa yang kau bawakan ini. Difitnah dia. Apakah setelah itu para nabi mengatakan, janganlah kalian kayak gitu, sakit kali hatiku loh. Masa kalian bilang aku membawa risalah ketuhanan ini karena aku
aku ingin menjadi raja. Janganlah gitu, sakit hati aku loh. Gak begitu bang, tapi dia tetap berjuang karena apa? Karena dia berbuat itu karena Allah, bukan karena makhluk. Ya. Itu bang ya. Itu bang. Ada lagi bang Super? Itu aja bang. Sedikit aja mau ini tadi mau curhat dikit aja kan. Ya. Makasih banyak bang Faruk. Ya. Iya siap bang.